Oke Nil, selamat pagi Nil. Nah, oke, tinggal berapa menit nih? Lumayan lah ya. Kita review dulu untuk yang bab 4, yang untuk ujian semester ya. Ujian semester punya, jadi semua konsentrasi kembali ke kita punya channel di mana? Lisa. Open teacher. Iya, oke. Jadi kita masuk di induksi elektromagnet ya. Induksi elektromagnet. Oke. Nah, pertama untuk induksi kita ke flux dulu. Flux sama dengan apa? B dikalikan A. Kalau dia membentuk sudut, maka fluxnya sama dengan BA dikalikan dengan cos daripada theta ya. Nah, terus di sini eh masuk juga di gaya Lorentz nanti ya. F Lorentz sama dengan apa? B dikalikan I dikalikan L, bil ya. Atau kalau membentuk sudut, maka F-nya sama dengan apa? Bil dikalikan dengan sin daripada theta ya. Nah, untuk F12 itu sama dengan apa? F21 sama dengan mu 0, I1, I2, L dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan A ya. Ini untuk gaya Lorentz untuk pada kawat ya. Misalnya ini ke sini, nah ini lurus begini, maka ini B1 arahnya masuk, B2 arahnya keluar ya. Lalu F-nya kemana nih? Keluar ke kanan ya. Yang ini ke kiri ya. Berarti tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Kalau berlawanan arah berarti tolak menolak. Bisa Pak Kampus masuk nih, lempar sana ke Lenovo. Tangkap Lenovo, gigit gitu ya. Oke, berikutnya lagi ke GGL ya. Ke GGL induksi. GGL induksi sama dengan apa? Min N D flux per dt. Sekarang kalau misalnya flux ke T-nya sama dengan anggaplah 4T pangkat 3 dikurangi dengan 2T pangkat 2. Maka D flux per dt-nya sama dengan apa? 2 kali 4T pangkat 3 dikurangi 2T, ini dikalikan lagi turunan yang di dalam. 12T dikurangi dengan 2A. Nanti tergantung, misalnya N-nya sama dengan 100 gitu ya. Kemudian apa lagi? Time-nya sama dengan 1 skon. Berarti GGL-nya sama dengan min 100 kali 2 kali 4 kali 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 dikalikan 12 kali 1 dikurangi dengan 2 ya. Berarti sama dengan berapa? Min 100 kali 2 dikalikan dengan 4 dikurang 2 berapa? 2. Lalu ini 10 ya? 10 atau 10? Oke, 10 ya, kali 10. Nah, sudah, berarti jadi sama dengan minus 4.000 ya. Jadi ini udah langsung volt ya, seperti itu. Gampang ya? Gampang sekali. Nah, sekarang misalnya ini ya, GGL lagi ini kan sama dengan minus N, berarti pakai apa? Delta flux dibagi dengan delta T. Delta flux itu berarti apa? Min N flux 2 dikurangi flux 1 ya, dikalikan dengan T2 min T1 atau tetap delta T boleh. Misalnya flux satunya sama dengan 2 Weber. Kemudian flux 2-nya sama dengan 10 Weber. Kemudian N-nya gampang 100 gitu ya. Lalu delta T-nya misalnya sama dengan 0,02 skon. Apa artinya 0,02 skon? 2 per 100. 2 angka di belakang koma ya, jangan lupa. Oke, berarti di sini GGL-nya berapa? Minus 100 kali 10 dikurangi dengan 2, ini Weber, dibagi dengan 2 per 100. 100-nya nanti naik ya, hitung sendiri. Oke. Nah, sekarang misalnya yang berubah adalah BT. Misalnya di sini sama dengan 5T pangkat 3 dikurangi dengan 4T. Lalu A-nya misalnya sama dengan 2 mm persegi, kemudian N-nya misalnya sama dengan 500, lalu ditanyakan adalah GGL-nya sama dengan berapa pada saat T sama dengan 1 skon. Nah, sekarang tadi GGL sama dengan apa? Min N D flux per dt kan? Flux sama dengan apa? B dikalikan A. Berarti min N di sini adalah D BA per dt. Yang berubah apanya? B-nya. Berarti A-nya boleh keluar. Maka jadi min NA D B per dt ya. Nah, turunannya ini apa? B aksennya.
DB per DT itu B aksen. Berarti berapa? 15T kuadrat dikurangi dengan 4, dikurangi 4 ya. Jadi tinggal masukkan nih, untuk T sama dengan 1 skon, berarti B-nya berapa? 15 dikurangi 4, berarti sama dengan 11. Nanti tinggal masuk sini saja, nggak apa-apa ya. Ini untuk mempercepat. Oke. Nah, sekarang rumus yang berikutnya lagi apa? Untuk GGL induksi. Yaitu B, sorry. Kok B? GGL sama dengan min L DI per DT ya. Min L DI per DT. Jadi misalnya I-nya nanti yang berubah ya, atau ini boleh juga dirubah jadi delta I dibagi dengan delta T ya. Lalu untuk induktansi diri, sama sih caranya. Dengan yang apa namanya, D flux per DT itu caranya tetap sama. Ya, atau bisa ya udahlah, I-nya sama dengan misalnya sama dengan 4T pangkat 3 dikurangi dengan 10T gitu ya. L-nya misalnya sama dengan 4 milihenry. Lalu time sama dengan 1 skon. Lalu ditanyakan berapakah GGL-nya sama dengan berapa. Tinggal masuk lagi, bisa ya? Kerjain sendiri. Oke. Habis itu apa lagi ya? Oh, cari induktansi diri ya. Solenoida misalnya, ini ada solenoida. Ini panjangnya misalnya 20 cm, lilitannya sama dengan 400 gitu. Kemudian mu 0A, jari-jarinya misalnya sama dengan 7 cm. Lalu ditanyakan berapakah induktansi dirinya. Rumus induktansi diri sama dengan apa? Mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L. A-nya sama dengan apa? A sama dengan V R kuadrat. Berarti kita pakai berapa? 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 10 pangkat min 4. Ini harus dalam meter kuadrat ya. Maka ini coret-coret. Berarti berapa? 154, 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Nanti tinggal masukkan sini. Mu 0 berapa? Ya, 4 pi kuadrat. 4 pi kali 10 pangkat min 7 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, bisa ya? Yang ini, induktansi diri. Nah, kemudian lagi, apa lagi habis itu? Induktansi diri. Ibu lagi blank ini. Trafo, jangan lupa trafo. Trafo ya. Misalnya NS dibanding dengan NP sama dengan misalnya 5 dibanding 3. Ini step up atau step down? Step up, oke. NS-nya lebih besar. Kemudian efisiensi misalnya sama dengan 70%. Ya, efisiensinya 70%, anggaplah misalnya VP-nya sama dengan 20 volt, kemudian IS-nya sama dengan 4 ampere. Yang ditanyakan berapakah IP-nya sama dengan berapa, ya. Nah, sekarang berangkat dari sini. Untuk cari IP dengan efisiensi sama dengan 70%, berarti kita perlu juga cari apa? Dari ini dulu ya. Ini kan ada VP, ini ada NPNS, berarti kita cari VS-nya berapa? VS per VP sama dengan apa? NS per NP, oke? Berarti VS sama dengan apa? NS per NP dikalikan dengan VP. Simpan dulu ya, langsung masuk rumus saja. Nah, sekarang hubungannya untuk efisiensi, efisiensi sama dengan apa? PS dibagi dengan PP kan? Ya atau ya? Berarti ini naik sini. Eta, PP, IP sama dengan apa? PS, IS ya. PS, IS. Berarti untuk cari IP sama dengan apa? PS, IS dibagi dengan Eta, PP. PS per VP sama dengan apa? PS per VP sama dengan? Berarti di sini IP akan sama dengan NS per NP dikalikan dengan IS dibagi dengan ETA. Jadi nggak perlu cari itu. Di apa VS-nya nggak perlu dicari. Ya. Nah, sekarang NS per NP sama dengan berapa? 5 per 3. IS-nya berapa? 4 ampere. Ini 70%. Berarti sama dengan 7 per 10 ya. Atau 70 per 100 nggak apa-apa. Ini naik ke atas. Berarti sama dengan 5 kali 4 kali 10 dibagi berapa? 3 kali 7. Sama dengan 200 per 21. Berarti sama dengan 9, bla 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 dalam ampere ya. Apa? Oh ya, tidak ada masalah.
VP-nya nggak diperlukan sebetulnya. Tapi kalau kamu mau cari VP-nya dulu dari sini, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kan nggak diperlukan. Kalau kita udah ramu rumusnya ini, kan langsung ke sini. Ya, jadi dari pintar-pintarnya kita. Kalau mau step by step ya nggak apa-apa. Cuma kan ngitungnya jadi lebih lama gitu ya. Ngitungnya jadi lebih lama. Itu apa lagi ya? Bab 4. Kayaknya itu deh. Ada lagi? Hah? Solenoida itu yang induksi magnet. Solenoida itu apa induktansi diri. Sudah tadi toh, yang solenoida. Ya, yang induktansi diri yang solenoida ini toh. Misalnya ini L-nya sama dengan misalnya 30 lah. 30 cm atau misalnya diketahui di sini ya, diketahui L-nya sama dengan misalnya 60 milihenry. Kemudian R-nya misalnya sama dengan 7 cm. Lalu ditanyakan berapakah banyaknya lilitan. Nah, 154 kali 2 berapa? 308 ya. Oke, 308 lah ini. 308 milihenry. Nah, sekarang yang ditanyakan berarti jumlah lilitan. Nah, L tadi rumusnya apa? Mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L kan? Berarti ini naik ke sini. Maka N kuadrat akan sama dengan L besar kali L kecil dibagi dengan mu 0 dikalikan dengan A kan? Jadi N-nya nanti sama dengan akar dari L besar kali L kecil dibagi dengan mu 0 dikalikan dengan A. Ya. Oke, kita cari nih ya. Coba kalian belajar menghitung cepat. L-nya berapa? 308 kali 10 pangkat min 3 Henry ya. Ini dikalikan L-nya berapa? 30 ya. Oke, 30 10 pangkat min 2. Mu 0 sama dengan berapa? Dah, ini kita tambahin pi deh supaya pi-nya hilang gitu. Nah, tapi perlu nggak ya? Oh, nggak perlu. Nggak perlu ditambahin. Oke, bisa sih. Berarti di sini mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7. Di sini adalah Weber per ampere meter. Lalu A-nya kan sama dengan pi R kuadrat kan? Pi kali pi apa? Pi kuadrat kan? Jadi ini udah langsung habis sih satuannya ya. Nah sekarang yang ini nih kamu bisa kasih keluar dulu di yang di bawah ya. 4 dengan akarnya berapa? 2. Pi kuadrat akarnya pi. Jadi per 2 pi langsung. Lalu di sini 308 jangan 308 deh. Ya, kita ganti aja misalnya 270 gitu ya. 270 aja supaya lebih gampang nih ya. 270. 270 berarti ini kita ganti dengan 270. 270. Nah, sekarang ini 27 kali 3 berapa? 81 kan? 81 berarti keluar 9. Ini 0 kali 0 100 coret dengan ini kan? Ya atau iya? Iya. Ini naik ke atas jadi 10 pangkat berapa? 10 pangkat 4, ya kan? Nah, berarti ini sama dengan akar dari 10 pangkat 4. 10 pangkat 2. Berarti 900 dibagi dengan 2 pi. Maka sama dengan 450 per pi. Nah, itu untuk mencari banyaknya lilitan. Ya, kalau misalnya banyaknya lilitan yang dicari. Ya. Yo, itu bab 4. Ada apa lagi ya di bab 4 ya? Tentang induksi elektromagnet. Ya, paling tidak udah mewakili lah beberapa soal itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa lagi yang mau dibahas? Ayo cepat deh. Habis sih, mau habis waktunya. Apa? Energi kapasitor induktor. W sama dengan 1/2 I kuadrat. Apa ya? LI kuadrat. Iya, cocok. I kuadrat L. Atau sama dengan W sama dengan 1/2 LI kuadrat. Ya. Kalau pada kapasitor kan W sama dengan apa? 1/2 CV kuadrat kan? Ya, ini ya. Ini. Energi untuk yang induktor itu 1/2 LI kuadrat. Oke? Ya, udah. Sampai di situ, Mi. Jadi ini untuk reviewnya bab 4 ya.